Siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sahabat yang mulia ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bukan nama aslinya Abu Bakar. Tapi beliau punya nama Abdullah bin Quhafah. Jadi nama beliau adalah Abdullah. Abu Bakar itu adalah kunyahnya. Nama panggilan akrabnya. Nah ini banyak yang sebagian saudara kita salah. Dikira Abu Bakar itu adalah nama aslinya. Barangkali kalau sekarang kita punya kawan, punya teman namanya Abu Bakar, mungkin itu adalah nama aslinya. Dan dalam belajar bahasa Arab, ketika kita mendapati seseorang dengan nama asli Abu Bakar, dengan ketika Abu Bakar itu nama kunyahnya, itu dalam grammar atau dalam aturan kaidah dalam bahasa Arab itu berbeda. Contoh gampangnya adalah ketika kita memanggilnya. Kalau dia namanya Abu Bakar asli, maka kita panggil ya Abu Bakar. Karena nama orang nggak boleh dirubah. Tapi kalau dia kunyah seperti Abu Bakar Siddiq, maka Nabi dalam beberapa hadis memanggil Abu Bakar dengan ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Wahai Abu Bakar. Tapi kalau seseorang nama aslinya Abu Bakar, kita nggak boleh manggil ya Aba Bakrin. Berarti kita telah merubah namanya. Karena nama seseorang tidak bisa berubah. Kusyairi nggak bisa kita panggil ya Kusyairiyah gitu, nggak bisa. Ya. Maka Abu Bakar di sini adalah kunyah. Sehingga kita dapatkan dalam beberapa hadis Nabi SAW memanggil ya Aba Bakrin. Wahai Abu Bakar. Ini bisa berubah karena dia nama kunyah bukan nama aslinya. Kalau kita mengatakan zahabtu au zurtu Aba Bakrin, zahabtu ila Abi Bakrin, bisa berubah-ubah. Dan ternyata Abu Bakar di sini adalah bukan nama aslinya, tapi nama asli beliau Abdullah bin Quhafah. Dan begitulah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita dapatkan nama-nama sahabat itu ternyata termasuk juga tabi'in, termasuk ulama hadis. Para kiai-kiai kita itu, ulama-ulama hadis kita, itu diantara mereka memang bermacam-macam. Ada yang populer dengan nama aslinya, ada yang populer dengan nama kunyahnya. Seperti Abu Hurairah. Itu juga bukan nama aslinya, tapi kita mengenal Abu Hurairah. Tapi ada sahabat Umar bin Khattab, kita mengenal dengan nama aslinya. Ada Uthman bin Affan, kita mengenal dengan nama aslinya. Ada Ali bin Abi Thalib, mengenal dengan nama aslinya. Tapi Abu Bakar di sini bukan nama aslinya, tapi justru nama aslinya tidak begitu populer dan beliau lebih populer dengan nama kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini beliau dapatkan, disematkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi orang pertama yang mengimani dan membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan peristiwa monumental, fenomenal, spektakuler, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi menyampaikan kepada masyarakat umum, banyak di antara mereka yang mendustakan, bahkan menuduh Nabi ngigau, mimpi dan seterusnya. Tapi Abu Bakar begitu diceritakan oleh Rasulullah SAW tanpa ada sedikit pun keraguan, detik itu juga langsung membenarkan, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Beliau adalah lelaki pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Salah seorang pemuka Arab, saudagar yang kaya raya. Kekayaannya memang tidak ada data yang sampai kepada kita angka-angkanya. Tetapi dari beberapa episode kehidupan yang kita baca dalam beberapa referensi, beliau orang yang kaya raya. Bukankah beliau yang mengorbankan dengan hartanya, membayar, memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah? Karena dulu manusia, budak itu diperjualbelikan. Beliau pernah tercatat dengan tinta emas dalam sejarah pada saat Yaumul Usr, hari ketika Nabi mempersiapkan perang Tabuk tahun 9 Hijriah, di saat kas negara sedang kosong, masyarakat dilanda krisis, sehingga Nabi perlu memobilisasi penggalangan dana. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu
mengalahkan semua sahabat. Datang sebelumnya Sayyidina Umar, telah menyerahkan separuh dari kekayaannya. Tapi tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kemudian menyerahkan dan menginfakkan semua hartanya. Dari mana kita tahu? Karena ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dan Nabi kaget ketika dia membawa begitu banyak hartanya, Nabi menjawab, Nabi bertanya kepada beliau, "Ma tarakaka li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan? "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? "Taraktu lahum Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Itu artinya bahwa beliau betul-betul menyerahkan semuanya. Sebelumnya Umar bin Khattab mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku separuhnya. Tapi Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka keluargaku itu Allah dan Rasulnya. Tapi apakah kemudian kita membaca bahwa Abu Bakar setelah itu jatuh, bangkrut, pailit, hidup miskin? Sama sekali tidak. Daya cipta kerjanya dan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala disupport dengan semangatnya untuk berkarya. Daya cipta kerjanya luar biasa, mengundang barokah pada hartanya dan akhirnya tetap tercatat sebagai sahabat yang kaya raya. Beliau orang yang mengharamkan khamr sejak awal bagi dirinya dan belum pernah meminumnya. Khalifah pertama yang dibaiat menjadi khalifah pada hari wafatnya Rasulullah SAW tahun 11 Hijriah. Di masa pemerintahannya, capaian-capaiannya luar biasa. Negeri Syam dan sebagian besar wilayah Irak berhasil ditaklukkan. Beliau memerintah tidak lama, 2 tahun, 3,5 bulan. Tetapi catatan dan capaian-capaiannya luar biasa. Tentu bisa dibaca lebih lanjut dalam sirah dan sejarah tentang beliau. Tapi inilah sosok sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Memang beliau tidak masuk dalam deretan. Meskipun beliau lelaki pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, tapi beliau tidak masuk dalam deretan perawi hadis yang paling banyak. Digeser oleh Abu Hurairah. Apakah berarti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kurang rajin belajarnya? Lah, bukan itu. Nabi SAW dalam kehidupannya telah mendistribusikan tugas-tugas kewenangan kepada para sahabatnya. Ada distribusi tugas dan kerja. Abu Hurairah secara khusus beliau punya kesempatan merengkuh ilmu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena beliau ahlu suffah. Sehingga beliau punya kesempatan banyak untuk merengkuh ilmu. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang berada di ring 1. Dalam bahasa kita, ring 1 di jajaran yang mengelilingi Rasulullah SAW. Sudah barang tentu orang yang berada di ring 1 ini banyak tugas-tugas wazifah tanzimiyah, tugas-tugas struktural, tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas mengurus pemerintahan, yang itu tentu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Sehingga meskipun begitu tetap beliau tercatat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, termasuk diantaranya hadis yang ada di hadapan kita.